Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu mahasiswa Universitas Samika Purwokerto pada prodi Informatika. Kali ini kita pembelajaran daring membahas tentang konsep Al-Quran pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tujuan materi yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui tentang pengertian Al-Quran, kemudian fungsi dan peranan Al-Quran, kemudian komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran, kemudian kandungan Al-Quran, yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mengetahui tentang pandangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah bentuk mazhar atau masdar sebenarnya. Qoro'a sewasan dengan kata fulan yang artinya berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat atau menelaah. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran disebut juga Alkitab, sebagaimana disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang artinya kitab atau Al-Quran. Itu adalah tidak ada keraguan atau petunjuk mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang bertakwa, tidak ada keraguan atau bagi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk kepada kebenaran bagi kebahagiaan umat manusia, yang ayat-ayatnya menunjukkan pada proses perkembangan syariat, sebagian besar merupakan jawaban terhadap peristiwa dalam masyarakat. Al-Quran yang diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, mampu menjawab berbagai masalah, pertanyaan, situasi, dan kondisi yang dijumpai Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Nama-nama Al-Quran yang pertama disebut sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya dinamakan Al-Quran tetapi juga memiliki beberapa nama. Yang pertama, Al-Quran disebut dalam Quran 58 kali, yaitu dalam surat Al-Irsa 9 dinamai Al-Quran karena ia dibaca. Kemudian yang kedua, Alkitab disebut dalam Al-Quran 261 kali, yaitu dalam Al-Anbiya 10 dinamai dengan kata Alkitab karena ditulis. Kemudian yang ketiga, Al-Furqan disebut dalam Al-Quran 7 kali. Al-Furqan 1 dinamai dengan Al-Furqan karena ia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang keempat, Ad-Zikr disebut dalam Al-Quran 24 kali. Contohkan dalam Al-Hijr 9 dinamai dengan Az-Zikr karena ia adalah sesuatu peringatan dari Allah yang diturunkan kepada manusia. Sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, nur atau cahaya. Firman Allah surat An-Nur, surat An-Nisa ayat ke-174. Kemudian hudan atau petunjuk. Syifa, tobat, rahmat atau maudah Yunus yang ke-57. Mubarak yang diberkati, firman Allah surat An'am 92. Kemudian mubin yang menerangkan, firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-15. Busyra, kabar gembira, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 97. Kemudian aziz yang mulia, firman Allah surat Al-Fussilat ayat ke-41. Kemudian majid yang dihormati, firman Allah surat Al-Burud ayat ke-19-20. Bashir, pembawa kabar gembira, dan nazir, pembawa peringatan, firman Allah surat Al-Fussilat ayat ke-3 dan ke-4.
Kemudian fungsi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka. Khususnya umat mukmin yang percaya akan kebenaran dan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya adalah sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi kehidupan umat. Sebagai rahmat, yaitu keberuntungan yang diberikan kepada Allah dalam bentuk kasih sayang. Lanjut. Sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan buruk, yang halal dan haram, yang salah dan yang benar, yang indah dan yang jelek, yang dapat dilakukan dan terlarang dilakukan. Sebagai mu'izab atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagai busyra, yaitu berita bahagia yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Selanjutnya, sebagai tibyan atau mubin, yaitu berita penjelasan atau menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan, sebagai musodik, yaitu pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil. Sebagai nur, yaitu cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Sebagai tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dihendaki. Sebagai Syifa'ul sudur, yaitu obatnya bagi rohani yang sakit. Sebagai hakim, yaitu sumber kebijakan. Selanjutnya ada yang namanya kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetap hukum. Jadi Al-Quran itu paling pertama, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, qiyas. Selain itu, juga kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama adalah pokok hukum Islam. Berarti Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalamullah yang diriwayatkan oleh Nabi hanya saja redaksinya disusun sendiri oleh Nabi, sedangkan maknanya datang dari Allah. Misalnya Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, Rasulullah mengatakan adalah Allah Ta'ala telah berfirman, atau berfirman Allah Ta'ala. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. 1. Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad mengandung tatangan dan berbagai mukjizat. Kedua, Al-Quran dinukilkan atau diriwayatkan secara mutawatir. 3. Al-Quran, baik redaksi maupun maknanya datang dari Allah, bukan yang menciptakan manusia atau nabi. Membaca Al-Quran secara eksplisit dinilai sebagai ibadah dan berpahala. Hadis qudsi tidak mengandung tantangan dan ijaz. Terus kemudian hadis qudsi sebagaimana hadis pada umumnya ada yang mutawatir, banyakkan diriwayatkan secara ahad atau ghairu mutawatir. Karena itu secara kualitas hadis qudsi bisa saja sahih, hasan atau dhaif. 3. Hadis qudsi redaksinya datang dari Nabi dan maknanya datang dari Allah. 4. Membaca hadis qudsi hanya dianggap sebagai ibadah secara umum. Al-Quran sebagai dasar pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi seni atau sering disebut dengan sains. Dalam Al-Quran, ayat yang membicarakan tentang sains dan teknologi melebihi 750 ayat. Sedangkan ayat yang berkaitan dengan hukum tidak lebih 150 ayat. Suatu kerugian bagi umat Islam kalau tidak memperhatikan tentang pentingnya penguasaan sains, ilmu pengetahuan teknologi. Para ulama Islam terdahulu mereka merupakan tokoh terkenal dalam menguasai ilmu sains dan teknologi. Jadi dengan dalam Al-Quran pembahasan tentang ilmu pengetahuan itu lebih banyak ketika umat Islam tidak bisa memahami dengan baik, itu adalah sesuatu kerugian.
Islam pernah mengalami kejayaannya di waktu dinasti Abbasiyah karena dia memahami secara benar, mempelajari secara benar apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber. Hari ini ada pelajaran matematik, ada pelajaran IPA, fisika, kimia. Itu tidak lain karena mempelajari dalam bidang Al-Quran. Karena Allah sudah menggambarkan secara umum apa yang terjadi di alam nyata ini, kemudian akan datang, dan di alam akhir itu ada semuanya dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar manusia memperhatikan, mengkaji, dan menyelidiki rahasia alam ciptaannya secara sistematik metodologis. Al-Quran dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, tidaklah mereka memperhatikan keadaan unta sebagaimana diciptakan, dan keadaan langit dan bagaimana ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung sebagaimana ditegakkan, dan keadaan bumi sebagaimana dihamparkan. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab manusia mengkaji rahasia dan ciptaan Allah selaras, tanggung jawab manusia mengkaji rahasia dan ciptaan Allah selaras dengan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi Allah sebenarnya sudah memberikan gambaran kepada manusia, silahkan diamati. Kenapa gunung itu ditegakkan, kenapa langit ada, dan lain sebagainya yang di alam ini, kenapa binatang unta lain sebagainya, cara binatang melakukan pola kehidupannya bagaimana, itu tidak lain adalah manusia untuk berpikir. Kalau secara sifat dikatakan manusia berpikir, di materi tentang manusia adalah manusia sebagai al-insan. Perintah dalam mengkaji tentang ilmu pengetahuan itu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Jadi dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi hari ini perintah pertama yang diperintahkan Allah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Ketika itu Nabi itu tidak bisa membaca. Di situ ada sesuatu hikmah yang tercantum kenapa Nabi tidak bisa membaca. Ini sebagai pembukti bahwa Al-Quran itu yang menciptakan bukan Nabi atau bukan orang, tetapi Allah lah yang menciptakan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran, bukan karena Nabi. Secara logika, kalau kenapa Nabi bisa menulis, ya jadi nggak terlihat benar-benar karena itu ciptaan Allah, sehingga sudah jelas sekali bahwa yang namanya Nabi tidak bisa membaca ketika itu. Ketika hari ini mengatakan Al-Quran, ada orang yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Muhammad, ya itu tidak mungkin karena ketika itu Nabi aja tidak bisa membaca. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ketika Nabi tidak bisa membaca, itu suruh mengucapkan nama Allah dengan cukup bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengucap nama Allah yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Harapannya kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Ketika manusianya ingin mempelajari sesuatu, ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, ya kembali laginya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Hari ini punya buku banyak, punya referensi banyak, tetapi tidak berataskan atas Tuhan, itu tidak akan diberi kepengetahuan yang sangat besar, melimpah. Itu tidak hanya sebatas ya kulitnya saja, tidak mendalam. Ayat yang selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'alama bil qalam, yang mampu mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Jadi perantara kalam itu terhadap sesuatu apa yang tidak diketahui oleh manusia, dengan perantara bisa dikatakan kalam itu langsung dari Allah. Hari ini kita bisa menghitung, bisa membaca, yang tidak lain karena Allah. Banyak orang yang berusaha ternyata tidak bisa jadi karena Allah tidak memberikan kalamnya supaya orang tersebut paham.
Sehingga hari ini kita diberi pengetahuan dan paham, ya tidak lain karena Allah yang memberikan itu. Dengan cara apa? Mengajarkan manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi hari ini kalau orang membaca, jaminan Allah itu pasti akan menjadi tahu apa yang tidak diketahuinya. Keutamaan dan kewajiban manusia mencari ilmu, yang pertama manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaannya karena dibekali seperangkat potensi-potensi yang paling utama adalah akal. Akal berfungsi untuk berpikir, hasil pemikirannya adalah iptek. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan memberikan jaminan kemaslahatan umat manusia termasuk lingkungan alam. Allah berjanji dalam firman-Nya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Berikut ini adalah beberapa keutamaan ilmu. Ilmu tidak terputus lantaran berakhirnya hayat. Beda dengan materi. Orangnya selesai, ya materi selesai. Tapi kalau ilmu, meskipun orangnya sudah meninggal, itu ilmunya akan tetap berguna. 2. Ilmu merupakan tanda kebaikan seseorang hamba. Jadi hari ini ketika ada orang berilmu, mustahil dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Pak, sekarang kan banyak orang korupsi. Itu dikatakan orang pintar. Enggak, itu dikatakan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu itu akan muncul hukum positif. Ilmu itu baik, ya otomatis akan memunculkan sebuah perbuatan yang baik. Kenapa kok dia bisa jadi ada sebuah kesalahan dalam proses mencari ilmunya? Atau mungkin bisa jadi ilmunya itu ilmu yang salah. Karena cara mempelajarinya bisa jadi kurang tepat. Logikanya kayak gini. Ada pisau. Karena cara menggunakannya yang tidak tepat sehingga digunakannya tidak tepat. Karena dapat keilmuannya yang tidak tepat. Ketika orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Utul ilma derajat. Derajat itu tidak serta-merta secara materi, tetapi bisa dikatakan kalau di dunia dia lebih terhormat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Di akhirat jelas sudah otomatis dia disandingkan di tempat yang paling baik. Kemudian yang keempat, menuntut ilmu merupakan ibadah dan akan dipermudah jalan menuju surga. Yang terakhir, ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim dalam sebuah hadis, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini mencari ilmu tidak terbatas oleh seorang laki-laki. Jadi perempuan juga bisa mencari ilmu setinggi mungkin. Anjuran menyebarkan luaskan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas atau petunjuk kami menerangkan kepada manusia dalam Al-Quran kitab, mereka itu dilaknat Allah. Dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jadi orang yang pelit terhadap ilmunya itu ternyata dilaknat yang pertama oleh Allah. Makhluk dan seluruh alam itu sangat membenci orang-orang yang memiliki ilmu, tapi ilmunya untuk dirinya sendiri. Itu orang yang pelit terhadap keilmuan. Batasan-batasan dalam pengembangan ilmu dalam Islam. Faktor lain yang menjadikan masyarakat atau manusia putus asa dengan ilmu pengetahuan adalah keterbatasan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Khususnya terkait dengan ruh. Manusia di mana hal ini memiliki batasan pengetahuan yang sangat terbatas. Al-Quran terkait dengan hal ini dalam surat Al-Isra ayat ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalilan. Dan mereka bertanya kepada tentang roh. Katakan roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kami beri pengetahuan melainkan sedikit. Jadi di sini batasan dalam Islam orang punya pengetahuan yaitu ya membahas tentang roh itu hanya sedikit saja, tapi pengetahuan yang lain diperintahkan untuk mencari silahkan sebanyak mungkin, setinggi mungkin, dan sedalam mungkin atau seluas mungkin. Tapi berkaitan dengan roh, sama Allah itu dikasih yang namanya batasan. Derajat orang yang beriman dan diberi ilmu di sisi Allah. 1. Keutamaan derajat yang tinggi. Kemudian yang kedua lebih tinggi dari ibadah, pahala yang besar, dinaungi malaikat dari hadis yang panjang riwayat Muslim, kebaikan yang diberikan Allah. Tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam. Ada 2 fungsi utama manusia di dunia. Yang pertama, konteks abdun. Manusia menempati posisi sebagai ciptaan Allah yang memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Kedua adalah sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Dalam posisi ini manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, lingkungan tempat tinggal mereka. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah sumber segala sumber. Selain itu Al-Quran juga dikatakan sebagai kalamullah, bahwa yang menciptakan Al-Quran adalah Allah. Selain itu juga Al-Quran dikatakan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil, supaya kita mengetahui mana yang benar. Karena Al-Quran itu menjadi dasar. Berkaitan dengan yang namanya Al-Quran membahas ilmu pengetahuan, diperintahkan silahkan mencari ilmu pengetahuan setinggi-tinggi mungkin, sebaik mungkin, tetapi dikasih batasan bahwa pengetahuan tentang roh itu terbatas. Allah memberikan pengetahuan itu sedikit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, ketidaktepatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.